Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat konsep kehidupan channel dimana saja berada, pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan dulu sobat semuanya selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Terus pada kali ini kita masih membahas masalah Rizik Syihab. Rupanya pidato Presiden Prabowo pertama ini sudah membuat Rizik Syihab sedikit kepanasan, ya. Sebab ada ancaman bahwa dengan keras Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia tidak butuh pemimpin yang caci maki. Indonesia butuh demokrasi yang beradab, demokrasi yang berkebudayaan, demokrasi yang menjaga dan menjunjung tinggi kebudayaan bangsa. Jadi bukan sikap yang caci maki, hina, merendahkan. Ini adalah sikap-sikapnya Rizik, kan? Dan untuk itu pada saat ini barangkali pemerintah atau pemerintahan Prabowo sedang mengawasi gerak-geriknya Rizik Syihab dan rekan-rekan semua. Sebab berpedoman kepada pidato pertama Presiden Republik Indonesia. Dan ini akan menjadi satu momen penting, ya, dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran, ya, yang mana hal-hal yang seperti ini, narasi-narasi yang mengadu domba, memecah belah, ini akan disikat halus oleh Prabowo Subianto. Bahkan Prabowo Subianto akan membuat satu tim, ya, yang mengawasi para habaib. Ini satu, dan apabila ternyata bersalah, berbuat kesalahan, Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto dan para penegak hukum tidak akan ragu-ragu lagi. Tangkap masukkan. Sebab yang selalu membuat onar, membuat ulah, memecah belah dan mengadu domba adalah para habaib. Para habaib yang mudah-mudahan kesananya nanti sampai kepada pemulangan, dipulangkan, seperti Saudi Arabia dipulangkan, ya, dipulangkan para penduduk Yaman, para imigran Yaman. Indonesia pun bisa. Apapun alasannya, mereka ini imigran, ya, lahir di Indonesia, ya, bapaknya tadinya imigran, ya, orang tuanya. Jadi harus diberangkatkan. Tidak ada alasan. Rizik Syihab, Taufik Assegaf, Bahar Smith itu sudah bukan habaib lagi, sudah tes DNA, ya, sudah tes DNA dan hasilnya Habrul Group HG, ya. Jadi turunan Yaman, Yahudi Yaman sana, Kennedy, ya. Ya sahabat dimana saja berada, kita lihat cuplikan video berikut ini tentang narasi-narasi miring dari Rizik Syihab yang terus-terusan sedang diawasi oleh pemerintah, ya. Dan ini akan menjadikan satu dasar untuk penangkapan mungkin, atau untuk membuat jerak sikap dan kelakuan Rizik di tanah air kita. Baik sahabat, yuk kita ikuti. Mudah-mudahan ini menjadi satu bahan dan wawasan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara, di tengah itu cita-cita yang begitu besar, yang begitu kita idam-idamkan, kita perlu suasana kebersamaan. Kita perlu suasana persatuan. Kita perlu
kolaborasi kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri, yang bangga dengan adab, tradisi, dan adat bangsa kita sendiri. Kita dari sejak dahulu, pemikiran, kehendak, dan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, dari sejak awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita, Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Tangkap itu Habib Rizik, selesai. Nah kalau kita nih yang nggak punya kuasa, nggak punya apa ya itu doa. Ini zaman kacau balau, kacau balau. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Kalau jadi ahli nasab, sekedar ngaku ahli nasab masih mending. Ngumumin jadi mufti pembatal nasab Ba'alwi. Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara Ba'alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ya, si menteri lagi ngeluh ada Ba'alwi yang begini, ada Ba'alwi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu Ba'alwi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Terus terang aja, hei, kalau menteri kumpul di tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu Habib yang baik, kiai yang baik, ustadz yang baik, akan kumpul dengan orang baik, betul? Saudara, kau ahli politik, bicara aja politik, betul? Betul? Kau ahli hukum, bicara aja soal hukum. Kalau nggak ngerti agama, jangan bicara agama, betul? Betul? Ya ada lagi yang lucu, pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. DNA ikan cupang. Heran, ini zaman kacau balau, kacau balau. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Kalau jadi ahli nasab, sekedar ngaku ahli nasab masih mending. Ngumumin jadi mufti pembatal nasab Ba'alwi. Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara Ba'alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ya, si menteri lagi ngeluh ada Ba'alwi yang begini, ada Ba'alwi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu Ba'alwi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Terus terang aja, hei, kalau menteri kumpul di tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu Habib yang baik, kiai yang baik, ustadz yang baik, akan kumpul dengan orang baik, betul? Saudara, kau ahli politik, bicara aja politik, betul? Betul? Kau ahli hukum, bicara aja soal hukum. Kalau nggak ngerti agama, jangan bicara agama, betul? Betul? Ya ada lagi yang lucu, pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. DNA ikan cupang. Untuk membedakan turunan Nabi dan bukan, maka mulai hari ini pula saya akan
memanggil sahabat-sahabat saya dari Alawi bukan lagi Habib. Tetapi Panggil apa kalau jadi mereka Pak Haji? berilmu akan saya panggil Al-Muqaddas. Meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh, dari mana? Dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Tidak ada Habib yang menjawab gitu. Bahwa ini loh yang dikatakan. Tidak ada tuh yang menjawab. Orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Cari siapa? Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh di kalau ada Habib mabuk, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia. Orang-orang yang memfitnah Ba'alwi, memfitnah Habaib, jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Kuliyo, kuldagiqah, kulnadah makanuhu jannah. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Untuk jaminan masuk surga, selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun. Saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Ketika tanggal 17 Agustus, Soekarno membacakan teks proklamasi, mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia, beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan. Sekarang saya fatwakan, setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bung Karno pulang dari Dalat, dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi sini tarik-menarik antara pejuang. Diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa, diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno, ntar dulu. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja. Bukan Habib, nggak ada Habib. Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib, hasil perjuangan habaib. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Rasanya nggak ada tuh Habib-Habib waktu itu. Saya nggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Yang namanya terkenal ya. Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Kalau Jepang tuh memfasilitasi kemerdekaan itu sejak awal masuk. Minta agar lawan tuh Belanda karena kita bangsa Asia, bangsa yang sama dengan mereka. Kan itu Jepang. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Karena ala tariqatil habaib. Pada waktu berkumpulnya para ulama untuk menentukan bendera Indonesia ini yang pantas berwarna apa, maka Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus ini membuka kitab Sahih Bukhari, mengutip sabda Nabi, kemudian memberikan keputusan yang disepakatin oleh para ulama. Bendera Indonesia ini adalah merah putih. Tapi siapa yang berjuang? Siapa yang berdarah-darah? Siapa yang mati-matian merdekakan negeri, saudara? Mereka habaib, mereka habaib. Iya, itu yang saya rasakan. Saya merasa terpukul tuh marwah kebangsaan saya itu. Marwah bahwa nenek saya dilecehkan. Dianggap pemimpin-pemimpin saya, guru-guru saya, kiai-kiai saya dianggap kepalanya tuh di bawah Habib gila sekalipun katanya kan. Habib gila pun. Kalau turun Nabi gila sekalipun enggak apa-apa itu masuk surga kan gitu. Bahwa seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman. Yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Dalam keberagaman itu sama di depan Allah.
takwanya aja. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Wah, itu doktrin itu. Ya sudah, terserah. Saya ngajak yang baik. Ente mau bilang katakan doktrin atau apa? Oh, nanti kamu akan menjadi budak-budak, jongos-jongos. Nah, yang khurafat-khurafat itu menurut saya harus diakhiri karena menimbulkan fitnah kan. Fitnahnya apa? Misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan itu karena si Habib itu yang mendirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa Habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang. Habib Lutfi sudah meresmikan tambang duit baru. Makam ini bisa menghasilkan duit bagi kaum Ba'alawi. Sadarlah wahai kaum pribumi, kalian sedang dijajah ideologinya. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Lihatlah gaya si Lutfi. Beliau terkenal sebagai pemalsu makam keramat yang ada di seluruh Indonesia. Dengan bermodalkan penampilan dan cerita dongeng serta mengaku cucu Nabi, maka uang akan datang dengan sendirinya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Amin. Dan gitu kan, itu kan fatwanya waktu itu agar orang menyembah. Lah, kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ? Kan tidak benar. Kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ? Kan tidak benar. Orang bersedekah agar ini dianggap Habib keramat. Alap-alap Mataram mulai bergerak untuk membasmi makam-makam Habib yang mendompleng nama leluhur Mataram. Kita putuskan, Bapak berdua ikhlas gak ini kita eksekusi? Namanya, di sana kita tutup. Kalau yang Habib Umar. Habib Umar, ya kalau yang Habib Umar monggo. Ridho ya? Ridho kalau saya. Ridho ya? Saya anu Ridho. Oke. Gimana Pak? Siapapun yang mengacak-ngacak bumi Mataram, ini Mataram, ini Nusantara, jangan main-main sama leluhur. Bismillah ya Pak ya. Habib Umar bin siapa nggak ada. Kalau mereka mengatakan sejarah lalu tidak ada tindak pidananya, tetapi kalau sengaja memalsukan sejarah itu namanya berita bohong. Tidak boleh. Ada pasalnya? Ada pasalnya, banyak kalau itu pasalnya. Makam Ki Gede Ceper atau Syekh Jabar, putra daripada Kanjeng Sunan Bonang. Kami siap untuk membongkar yang makam keramat palsu. Maka itu doakan kami semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apapun mara bahaya. Ini demi kepentingan umat, agar akidah kita ke depan terselamatkan. Allahu Akbar. Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan jadi partai wong cilik, begitu punya kekuasaan lu jadi partai wong licik, betul? Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terzalimi. Saudara nunggangi demo mahasiswa, kacau tidak? Begitu turun demo pakai nyariin Habib Rizik, mana Habib Rizik? Lu kangen sama gue? Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Lumayan prihatin, sedih, saudara, kecewa melihat kondisi umat yang belakangan ini kita mudah diadu. Kita memang banyak kecewa dengan partai, betul? Bahkan dengan partai Islam pun kita juga kecewa, betul? Nah ini sedih, resah kita, risau kita saudara, galau. Kenapa mesti kita sama kita yang ribut?
Pertama, saudara, saya mau sampaikan nasihat kepada pendukung partai Islam, khususnya pendukung PKS. Dan nanti yang kedua, saya mau beri nasihat kepada para pendukung Anies Baswedan. Setuju? Pusing kita lihat di Twitter, kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS. Ada urusan apa? Sadar saudara, pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Ini enggak, pendukung PKS saudara nyerang Anies. Pendukung Anies nyerang PKS. Lu kayak kekurangan musuh loh. Coba saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang begini biarkan atau stop? Biarkan atau stop? Udah sekarang ini saya minta nih pendukung Anies sama pendukung PKS nggak usah ribut. Setuju? Setuju? Takbir. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara, di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara, pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufu Fafa girang, betul? Betul? Nah sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab yang kompak, yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, yang diganyang pendukung PKS, Saudara, ini adu domba. Saudara, PKS dengan segala kekurangannya itu masih partai Islam, saudara kita. Dia bisa membawa suara kita untuk memperjuangkan nasib rakyat, insya. Nah, makanya sekarang begini. Oh, saudara, PKS kita ada di sana. Ya sahabat, di mana saja berada. Saudara, jangan kaget. Saya mau kasih nasihat buat Pak Anies dan pendukungnya. Kalau kalian bisa memaklumi, Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi. Kenapa kalian nggak bisa memaklumi? Kalau PKS lompat ke koalisi, kondisinya sama. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum. Nah itu kan tersandra. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Nggak boleh kita diadu domba. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Dan media Islam, saudara, jangan terlalu nyerang PKS juga. Lu kayak nggak ada kerjaan nyerang PKS. Lah kan bisa nyerang yang lain. Betul? Nah kebok merah lagi diem aja, nah kebok merah. Begitu saya mau tanya nih umat Islam, mau bersatu gak? Mau bersatu gak? Sekarang diadu pendukung Anies sama pendukung PKS. Saudara, kebok merah jadi pahlawan. Udah gitu saudara pakai ngomong, kita semua terzalimi. Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan jadi partai wong cilik. Begitu punya kekuasaan lu jadi partai wong licik. Betul? Betul? Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terzalimi. Saudara, nunggangi demo mahasiswa, kacau tidak? Begitu turun demo pakai nyariin Habib Rizik, mana Habib Rizik? Lu kangen sama gue? Kacau tidak? Dulu gue demo, lu yang kelak-kelak, betul?
Dulu kita demo 411 212 saudara, dibilang kita memakar, betul? Dulu dia yang dukung itu rezim, dulu dia memanfaatkan ini rezim. Saudara, dia yang dapat kursi menteri, dia yang dapat duit. Sekarang begitu nggak ada duit, sok jadi pahlawan. Pala lu menyan. Udah gue gergetan lagi dah. Lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang Anies lu, awas lu. Betul? Jangan, saudara, basokanya jangan lu arahin ke temen dong. Jangan ke sana tuh, fufu fafa. Udah lu paham fufu fafa? Paham? Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga semua. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. Lagi, ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. Mujahidin medsos, ayo bongkar habis-habisan kebobrokan fufu fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh fufu fafa. Betul? Takbir, takbir. Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Man para rawuh, no endi enek imam iso menging dai aja nangkep Habib lho. No endi enek imam iso nglarang dai aja nangkep Habib. Jawabe teng Indonesia. Lho kok Indonesia? Iya, imame Imam Samudra. Dai ini Dai Bakhtiar, kepala polisi. Sing ditangkep Habib Rizik. Lah ngempun ta? Nggih mesti mawon terus Imam Samudra niku teroris mesti gak oleh nangkep Habib Rizik. Napa? Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang padha-padha kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta. Teng mriku akhirnya nyambut dhewe-dhewe. Terus waktu Habib Rizik ngadeg teng mikrofon mungel. Yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Nah, kula ya untung lah, kula bengok sampean eling. Ya ten niku. Nembe niki kula khole Sunan Bonang. Teng alun-alun Tuban. Wadah tiang pidato setengah menit pun Jawa. Terus berhenti terus. Waduh iki rek udan gak iso serius iki piye duyan sana. Ya kula guyon. Baru-baru ini kita menjalani lebaran haji riyo besar. Mila sakniki kula ngaturaken selamat Idul Adha. Ngoyo kabeh eling Inul ya. Loh. Teng ujung pangka keplok-keplok ya gelek nonton Inul ta. Nggih. Loh, nggih nek Inul mboten tentek. Menurut Sahihul Hikayah. Mila niku kula nggih sakniki niki senasa terang ngeten nggih senengane guyon. Kadung poreme guyon. Tapi sak kata-katae guyon monggo sing serius dalam beberapa hal. Lho ngoten. Panjenengan sedaya niku nek Jumat enten undang-undange ta mboten? Mboten enten undang-undange, tapi nek Jumat dung bedal dhewe. Lho, sembarang ditinggal budal Jumat. Mergi ngoten terus syariat, mboten negara. Mila niku para rawuh mboten wajib negara niku dalam pandangan Islam negara agama. Wajib enake negara tapi tidak wajib negara Islam. Lho. Ngoten niku. Dados mila NU utawa ulama niku milai rumin panci pendamelane ngrumusaken barang bener
senajan gak enak kanggo awak dhewe. Pingine yai-yai niku sing ndamel negara Islam. Tapi akhirnya nggih mboten wajib wong pancen cara agamane ngono. Lho. Mila niku agami niku pisah kalih negari, mergi kita isine macam-macam kebinekaan. Bineka Tunggal Ika. Lah wau didhawuhaken Kang Kyai Subadar, kula riyen dadi presiden dilengseraken nggih. Lah kok purun 300.000 tiyang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu kurban nyawa. Cuma kula mikir lah iya, jabatan nek negara iki dhuwure apa sih presiden iku? Kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia? Mbah, betul perlu. Meneh-meneh terbukti dewe. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labui lho ngoten. Nggih. Niki tiang NU niku, ulama ngeten niki carane. Waspada. Ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul? Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar-laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Nah, karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau nyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Maka saya himbaukan, saudara, kalau anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun, saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah, kalau dia cari mati, kita kasih mati, saudara. Setuju? Setuju? Nah, maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara, tahu-tahu baru beberapa hari di sana, di sini ada kejadian. Nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo damai. Jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya, saudara. Ini PKI mau bangkit. Dia mau tes on the water. Dia mau tes, saudara, di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, besok habaib kita mereka sembelih, saudara. Lusa kiai kita mereka bunuh. Hari berikutnya seluruh pesantren kiai majelis taklim akan mereka bakar, saudara. Hati-hati. Dan itu pernah terjadi tahun 1948 dan terulang di tahun 1965. Bukan nggak mungkin, besok akan terulang lagi, saudara. Makanya jangan kaget kenapa habaib dicaci maki, Pak Alwi dicaci maki, saudara. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib karena mereka tahu habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis.
komunis di negeri ini, saudara. Takbir. Jadi kalau habaib udah disingkirkan, nah besok kiai disingkirkan, saudara. Jadi habib sama kiai nggak boleh diadu domba, nggak boleh dipecah belah, saudara. Setuju? Takbir. Siap siaga satu, siap siaga satu. Jadi semua laskar Islam saya minta, termasuk dari FPI-nya, Persada 212-nya, saudara. Semuanya, termasuk dari persatuan-persatuan Jawara, khususnya istimewanya Brigade 411, saudara. Semuanya siapkan diri, siaga satu. Kalau terjadi G22S besok ini, saudara, mengacau Jakarta, habisi mereka. Siap tidak?